Pak Ustadz. Saya ingin nanya nih Pak Ustadz, gimana sih hukumnya dalam Islam itu untuk suami yang takut istri? Emang kamu takut sama istri? Sayang. Masya Allah. Jadi alasannya masih meluas ini nanti. Nggak bisa langsung disimpulkan berarti yang benar-benar dia tunduk. Standarnya nanti gampang dilihatnya. Ketaatan atau ketakutannya itu nanti bertentangan dengan syariat nggak? Misalkan kalau bentuk tunduknya membiarkan istri melanggar syariat, itu yang dilarang. Tapi ada yang dalam bentuknya bukan dia takut sebetulnya, tapi siasat. Diamin dulu, nanti adem baru diajak ngomong baik-baik. Kan itu bukan berarti takut. Ya. Jadi kadang karena namanya lagi api, lagi panas, dibalas pakai apa lagi kebakaran yang ada Berantakan ntar ya. Iya, jadi justru bisa jadi siasat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah nada istrinya lebih tinggi di atas suaminya, tapi ketika itu didiamkan dulu oleh Umar, ketika nanti sudah lembut baru. Memang ternyata itu siasat. Memang cara nyentuh wanita kan yang sebagai tulang rusuk yang bengkok, dia memang bengkok, dilurusin dengan paksa bisa patah, tapi kalau didiamin aja juga bakal tetap bengkok, maka pakai ilmu sabar di situ. Tapi ada juga mungkin yang banyak suami-suami juga ada yang kayak bukannya takut. bukannya takut tapi malas ribut. Iya, tapi benar. jadinya Menghindari istrinya- konflik, menghindari konflik. Itu saya kan. tapi Amin tuh. jadinya istrinya didiemin, maksudnya mau salah mau apa mau itu bodo amat lah gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Nggak begitu. Jangan kerasa nggak ngomongin kamu. Nah, Iya juga, orang nggak ngomongin kamu. Gimana tentu saja dia mawar, dia suka kayak gitu. Si Mawar itu. Insya Allah. Nah kalau misalkan isi hati seseorang kita nggak tahu ya. Kalau ternyata niatnya bukan seperti itu ya sudah aman. Tapi kalau ternyata niatnya tadi, makanya tadi standarnya jelas. Ada syariat yang dilanggar nggak? Dan juga didiamkannya itu karena ketundukan kepada istri atau dalam artian dia hanya untuk urusan siasat saja. Maka kalau misalkan ternyata tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya sih tidak apa-apa. Tinggal nanti bismillah dilihat. Oh, kalau misalnya salah nggak sih Pak Ustadz sebenarnya kalau misalnya ada istri yang lebih dominan daripada suaminya kan banyak tuh. Bukan aku loh, aku nggak dominan, aku iya, bukan, penyabar. Iya, tapi kan Nurut, tapi gitu. benar, banyak kan banyak fenomena, Cela. Ada banyak fenomena yang sekarang tuh yang suaminya tuh malah misalnya di rumah gitu ada yang ya udah deh Istrinya nurut yang suaminya yang kerja gitu lebih dominan. Tapi memang semuanya juga baik-baik aja gitu. Lebih Bukan dominan kenapa-kenapa. atau juga ada yang misalnya istrinya penghasilannya lebih besar gitu kan itu Iya. salah apa enggak tuh? Bismillah ya. Ketika kita ngikutin Al-Quran, kalau kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu memang jadi qawwam, jadi pemimpin di atas perempuan. Anggaplah ternyata secara ekonomi istrinya lebih di atas atau bahkan dia lebih dominan. Biasanya dalam bab keimanan itu kita meyakini kalau Allah sudah perintahkan begitu karena memang harusnya itu bakal jadi kebaikan buat yang di dalamnya. Bahkan punten, laki-laki penghasilannya secara halal dia misalkan dapatnya 100.000 per hari untuk dengan 4 anaknya. Dengan 100.000 itu tapi karena memang kodratnya memang Allah pengennya laki-laki yang nyari, itu 100.000 bisa Allah jadikan cukup untuk sekeluarga. Tapi kalau misalnya ternyata nyari perempuan dapatnya 2 juta sehari atau 20 juta sehari, tapi karena di situ misalkan ternyata laki-lakinya malah dengan keenakan, mager, ngelunjak, istrinya pada uang lebih banyak, Allah bisa bikin yang 2 juta itu malah nggak cukup untuk sekeluarga. Karena nanti ada keberkahan yang hilang di dalamnya. Jadi kalau di dalam Islam yang paling penting bukan nominal tapi keberkahan. Karena keberkahan bisa membuat yang sedikit gak habis-habis. Kalau tidak berkah bisa membuat yang banyak gak akan pernah cukup. Ya. Jadi itu yang Ini ada pertanyaan dari netizen. Coba dibaca sama Aming. Tolong bacain punten. Ya, Pertanyaan. pertanyaan. Oke, saya bacain ya. Ya Allah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, Waalaikumsalam apakah boleh warahmatullahi jika memberi uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami? Uang yang diberikan ini hasil tabungan sendiri. Gimana hukumnya? Terima kasih. Yang mesti diluruskan ketika suaminya insya Allah soleh, maka justru mendorong untuk memberi. Bahkan kalau bisa suaminya yang ngasih. Apalagi kalau Jangan ngasihnya ke orang tua ya, Pak Iya Ustadz. atuh. Silakan buktikan ya, ngasih ke orang tua itu adalah matematikanya manusia tuh udah nggak laku kalau ngasih ke orang tua. Silakan buktikan, kalau udah diberikan jangan kaget kalau malah lo kok nggak habis-habis, lo kok bertambah-tambah. Jadi itu mesti diobrolin lagi kenapa tidak bolehnya. Jadi kalau dalam urusan yang seperti ini, dalam artian kalau pasangan marah ketika memberikan kepada orang tua, beberapa guru kami ulama membolehkan bahkan silakan berbohong untuk menutupi itu asalkan tadi bisa memberikan kepada orang tua. Masih ada yang mengizinkan sampai seperti itu.
Karena ini bicaranya orang tua ini, Masya Allah. Ya. Terus Ustaz, boleh nanya saya lagi? Ya boleh tuh. Boleh ya. Ada satu pertanyaan, gimana caranya tetap kita menjaga istiqomah kita supaya konsisten tuh gimana ya? Masya Allah. Masya Allah. Beberapa guru kami dijawab tentang ini berbeda ya. Tapi jelas biasanya tentu perlu ilmunya. Karena dengan ilmu itu kita jadi tahu, oh ternyata keutamaannya ini. Jadi kita makin termotivasi. Oh ternyata kalau ditinggalkan kerugiannya ini. Jadi kita jadi nggak berani meninggalkan. Tapi kalau untuk yang sudah diamalkan oleh beberapa guru-guru kami, mereka mengatakan, yuk ingat dosa-dosa kita. Jangan sibuk dengan apa yang orang tahu, tapi apa yang Allah tahu. Misalkan ngelihat, yang lain ibadahnya kayaknya nggak sebanyak saya. Tapi mereka misalkan cuma 5 waktu tanpa pernah duha seumur hidup, nggak pernah tahajud seumur hidup, nggak pernah dakwah seumur hidup. Dia bisa ke surga nggak? Insya Allah bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Jadi kalau ketika kita ingat, aduh saya teh punya dosa, yang layak Allah matikan detik itu juga, tapi udah diberi kesempatan, kok nggak mau beribadah lebih banyak, beramal soleh lebih banyak. Kita sendiri kayaknya nggak suka ya sama orang yang nggak tahu diri. Maka jangan biarkan diri kita seolah-olah kayak nggak tahu diri di hadapan Allah. Jadi kadang itu bisa jadi bahan baku tuh ketika kita ingat dosa yang lama. Kok, tapi kan udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Ya, mungkin kalau ada Belum mungkin tentu udah gitu ya. screenshot, ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Nih juga kita mau lihat nih ada Yang lagi foto. viral ya? Ada lagi foto nih. Tuh. Nah, Ustaz, Miring. Jumat saking tapi emang banyak terjadi di ibu kota ya. HP nge-gloss. Saking penuhnya. Saking penuhnya, tapi emang ada banyak. Kalau gini Sampai- gimana nih Pak Ustadz? Sholat nih. sampai Pak Ustadz waktu itu juga sempat dengar cerita yang kalau lagi rame banget gitu, kita lagi umroh juga gitu misalnya, di sana juga kan sampai desek-desekan di Pas tangga-tangga, Rauda ya, Rauda. di Rauda Yang atau di Rauda. di tangga-tangga Saya pernah dulu gitu. sholat waktu di sholatnya. Rauda. Allah, saking Itu gimana berpikir sih? ya, karena nggak muat. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau Masya Allah. kita mau ya apalagi kan kalau misalnya sholat Jumat, ini kan lagi sholat Jumat ya, itu kan sholatnya wajib buat laki-laki, tapi nggak dapat tempat Nggak dapat gitu. space ya, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya itu dia didorong untuk supaya selalu hadir lebih awal ya. Bahkan ada ganjaran terkhusus bagi orang-orang yang menyengajakan untuk datang lebih awal. Nah, di sini nanti kita jadi macam-macam hukumnya. Kalau dia benar-benar nyampe dapat tempat kayak gini telatnya karena alasan yang syar'i, misalkan dia dokter yang aduh nggak bisa ini pasien nih benar-benar harus darurat. Begitu beres, kesempatan masih bisa Jumatan, tapi benar-benar tersisa tinggal di sini, ya insya Allah aman. Tapi kalau kayak gininya gara-gara makan dulu, jajan dulu, segitu lagi khotbah padahal. Tapi dia dengan santai yang nggak akhirnya nyampe jadi nggak kebagian tempat, ya itu kelalaiannya yang nanti akan dihisap oleh Allah. Jadi Itu aku sepertinya. Makanya gue diem aja. Makasih Pak Ustadz ya. Makasih, Pak.